Hai semuanya, jadi di sini aku akan membahas sehat mental menurut teori Carl Rogers. Dan sebelum kita membahas ke teorinya, pasti teman-teman udah pada dengar apa itu kesehatan mental kan? Dan untungnya di zaman sekarang ini sudah banyak yang mulai aware tentang pentingnya mental health, karena ya itu memang benar-benar penting ya buat kehidupan kita. Jadi sebelum kita ke teorinya, aku akan menerangkan dulu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah konsep positif. Cakupannya meliputi emosi, psikologi, dan interaksi sosial kita. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Dan jika kita gagal dalam menerapkan kesehatan mental dalam hidup kita akan merasakan gangguan-gangguan psikis yang akan saya sebutkan berikut. Yang pertama, stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Yang kedua, ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Oke, jadi jika teman-teman merasakan ketiga hal yang saya sebutkan tadi, ada baiknya jika tidak mendiagnosa diri terlebih dahulu dan jangan ragu untuk meminta bantuan kepada yang profesional di bidangnya seperti psikiater atau konselor. Teori individu yang berfungsi seutuhnya menurut Carl Rogers. The fully functioning person. Rogers meyakini bahwa jika individu dapat berfungsi seutuhnya, mereka dapat mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Rogers juga menambahkan bahwa menjadi individu yang berfungsi seutuhnya bukanlah sebuah tujuan akhir, namun sebuah proses yang terus berkesinambungan. Rogers menyebutkan ada 5 karakteristik individu yang berfungsi seutuhnya. Yang pertama, open to experience. Terbuka terhadap pengalaman baru, yaitu dengan menerima semua emosi positif dan negatif. Emosi negatif yang didapatkan dari pengalaman baru tidak ditolak, namun diproses dan diolah agar bisa dimaknai. Yang kedua, existential living. Hidup di sini dan saat ini atau yang disebut juga here and now. Menjauhi a priori dan membaca nasib, mampu untuk hidup dan menghargai penuh atas apa yang terjadi di saat ini dengan tidak selalu mencari pembenaran dari masa lalu dan masa depan. Yang ketiga ada trust feelings, mempercayai perasaan, memberikan perhatian terhadap perasaan, insting, dan hati nurani yang muncul saat akan mengambil sebuah keputusan. Kita harus dapat mempercayai diri sendiri untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, creativity. Berpikir berbeda dan mau mengambil resiko adalah keterampilan penting dalam kehidupan. Seorang individu tidak dapat terus bermain aman. Kemampuan ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, berubah, dan mencari pengalaman baru. Yang terakhir, fulfilled life, merasakan kepuasan terhadap hidup. Seseorang individu dapat merasa bahagia dan puas terhadap kehidupannya. Jadi dapat kita simpulkan ya, untuk fully functioning person menurut Carl Rogers ini mengajarkan kita untuk cinta dan percaya kepada diri kita sendiri, dan kita harus bisa terbuka terhadap hal-hal baru dan juga menikmati proses yang ada dalam hidup kita. Jadi sekian dari saya, terima kasih.